Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Putri Marsha Waliyah, yang kali ini akan menjelaskan tentang teori sastra mimetik dengan membahas film berjudul Miracle in Cell Number 7. Nah, sebelum itu kalian udah tahu gak sih tentang film ini? Ataupun kalian tahu gak sih peristiwa, latar belakang, ataupun konflik-konflik dalam film ini? Atau kalian tuh udah mengetahui pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Kalau kalian tahu, sama-sama kita ulang dan kita ingat kembali. Nah, bagi yang belum tahu, yuk sama-sama tahu. Miracle in Cell Number 7, karya Lee Hwan Kyung, Yoo Young A, Kim Hwang Sung, and Kim Yong Soo, yang dirilis pada tanggal 23 Januari 2013 di Korea Selatan, diproduksi oleh perusahaan Fine Works and CL Entertainment. Nah, sebelum kita masuk dan lanjut nih ke materi-materi tentang film ini, aku mau ngasih sedikit cuplikan tentang film Miracle in Cell Number 7 ini. Ini dia. 이번 살인 사건은 현 경찰청장을 겨냥한 어복성 살인 사건으로 형법 287조 미성년자 약취 유인죄. 안녕하세요. 이영구 1961년 1월 18일 태어났어요. 재앙절개. 엄마 아팠어요. 내 머리 커서. 이 상태 왜 이래 이거? 뭐 필요한 거 있어? 이영구 딸 예슬 보고 싶어요. 여기 어쩔 거예요? Nah, gimana guys? Filmnya seru kan? Bukan cuman seru, tapi film ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dari konflik-konfliknya, peristiwa ataupun latar belakangnya itu bisa kita jadiin pelajaran. Karena film ini tuh gimana, kayak menceritakan tentang gimana berkehidupan sosial gitu. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu konflik-konflik yang ada di dalam film ini, terutamanya konflik sosial. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu konflik sosial? Konflik sosial, konflik yang merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Dalam film Miracle in Cell Number 7 ini, terdapat beberapa data penunjang atau pembukti dari konflik sosial. Konflik sosial dalam film Miracle in Cell Number 7 ini tergambar dalam konflik antara ayah dan anak, kejahatan yang terjadi di masyarakat, tindak kekerasan, penindasan karena status lebih berkuasa dan lebih kuat, dan adanya perbedaan pendapat hingga melibatkan perkelahian. Rumit ya? Nah guys, kita kan udah sama-sama tahu nih konflik dari film tersebut. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu budaya dari film Miracle in Cell Number 7 ini. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih apa sih itu budaya? Budaya adalah kebudayaan yang berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Dalam film Miracle in Cell Number 7 ini terdapat beberapa data penunjang dari budaya. Budaya dalam film Miracle Cell Number 7 ini tergambar dalam beberapa situasi yang sudah diambil dalam beberapa kutipan film tersebut. Contohnya, ada dialog seperti ini. Ayah akan membelinya tes Sailor Moon untuk hari pertama sekolahmu. Ucap seorang ayah. Telah ditemukan kasih sayang pada kalimat ayah akan membelinya, merupakan satu bukti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, yaitu dengan cara membelikan apa yang diinginkan sang anak agar sang anak tuh merasa bahagia. Terus ada lagi nih, aku harus membalasmu karena kau sudah menyelamatkanku. Apa yang kau butuhkan? Nah, dapat kita temukan perilaku baik yang terletak pada kalimat aku harus membalasmu sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih atas kebaikan yang telah hal yang seseorang yang sudah membantu ini lakukan padanya, dan ingin melakukan balas budi dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh seorang yang telah membantunya ini. Seperti itu. Nah guys, setelah konflik, selanjutnya budaya, maka muncullah politik. Politik dalam film Miracle in Cell Number 7.
Gambaran politik dalam film Incel Number 7 ini sebenarnya bisa kita uraikan sebagaimana dari cuplikan atau kutipan dari film tersebut atau seperti dari dialog mereka. Jadi adalah satu dialog mereka seperti ini. Sekarang, penyelidikan dan pengadilan dan lembaga pelatihan pemeriksaan persidangan akan dimulai. Jaksa penuntut dipersilakan memulai. Pada data tersebut, hukum negara terletak pada kata persidangan akan dimulai, menjelaskan bahwa persidangan siap dimulai yang merupakan pembuka yang selalu dilakukan saat melakukan sidang untuk menentukan putusan hakim atau kasus yang tengah disidangkan. Oke guys, selesai setelah dari pembukaan dan sedikit cuplikan tentang film Miracle in Cell Number 7 dari penjelasan tentang latar belakangnya, konflik, budaya, ataupun politik. Dan sekarang sampailah tentang simpulan dari film tersebut. Berdasarkan analisis dari pembahasan yang dapat kita simpulkan dari film ini, film Miracle in Cell Number 7 mempunyai banyak pesan moral yang dapat diambil yang berkaitan dengan konflik sosial yang terjadi di dalam film, yaitu pengadilan manusia bisa saja tidak adil, maka berusahalah terus berprasangka baik terhadap orang lain. Setiap permasalahan yang ada perlu diselidik dari berbagai sudut pandang, sehingga kebenaran dapat terungkap. Yang kedua, yaitu tetaplah berbuat baik kepada orang, walaupun orang lain tersebut melakukan hal sebaliknya kepada kita. Maka cepat atau lambat, orang lain akan melihat diri kita yang sebenarnya. Wow, kesimpulannya itu udah kayak membangun motivasi untuk diri kita sendiri. Nah, makanya itu teruslah berbuat baik walaupun orang lain melakukan hal sebaliknya kepada kita. Guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang film Miracle in Cell Number 7. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih telah berpartisipasi dalam video ini. Saya akhiri. Sebelum itu jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.